warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diah Ratri Anggreni. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Negeri Malang. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang unsur kebahasaan teks tanggapan. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah peserta didik mampu untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan unsur kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks tanggapan. Kemudian, apa sih itu unsur kebahasaan? Unsur kebahasaan merupakan aturan yang terkait dengan penggunaan bahasa yang perlu diperhatikan ketika menulis sesuatu, yang dalam hal ini adalah teks tanggapan. Unsur kebahasaan teks tanggapan yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif merupakan kalimat yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, tempat, orang, atau situasi secara rinci dan detail. Contoh kalimat teks deskripsi bertema kucing buta di bawah ini, coba perhatikan. Aku memiliki 6 kucing, 6 anak kucing dengan warna yang berbeda-beda. Salah satu di antara mereka adalah induknya. 4 anak kucing berusia 3 bulan lahir secara bersamaan, sedangkan 1 kucing adalah kucing dewasa. Kucing dewasa yang berusia lebih dari 1 tahun tersebut adalah kakak dari 4 ekor kucing yang saat ini masih menyusu pada induknya. Nah, kalimat pertama dalam teks ini adalah berupa ide pokok. Nah, kemudian untuk selanjutnya merupakan ide penjelas. Nah, di sini terlihat bahwa teks ini merupakan menggunakan kalimat deskriptif, yakni kalimat-kalimat selanjutnya dari kalimat pertama adalah deskripsi dari ide pokok pada kalimat pertama. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi. Apa sih konjungsi? Konjungsi merupakan kata sambung atau penghubung yang menghubungkan setiap kata dan juga setiap struktur. Konjungsi sendiri di dalam teks tanggapan ada 2 macam, yakni konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Kita bahas satu persatu. Di sini ada konjungsi intrakalimat. Apa sih konjungsi intrakalimat? Konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Konjungsi intrakalimat sendiri terbagi menjadi 3, yakni konjungsi penyebab, konjungsi penerang, dan konjungsi temporal. Konjungsi penyebab menghubungkan peristiwa yang terjadi atas tindakan sesuatu. Contoh katanya adalah karena, sebab, dan lain sebagainya. Kemudian ada konjungsi penerang, berfungsi untuk menghubungkan masing-masing penjelas dari satu konteks peristiwa. Contoh katanya adalah bahwa, yakni, yaitu, apalagi, merupakan, dan lain sebagainya. Kemudian ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal berfungsi untuk menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Atau konjungsi temporal ini biasa disebut sebagai konjungsi waktu. Contohnya adalah sejak, semenjak, kemudian, ketika, setelah, sebelum, selesai, sewaktu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Apa sih konjungsi antar kalimat? Konjungsi yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lain yang letaknya selalu di awal. Jadi konjungsi antar kalimat ini berada di selanjutnya. Jadi untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat selanjutnya. Konjungsi antar kalimat sendiri terbagi menjadi 4, yakni konjungsi pertentangan, konjungsi konsekuensi, konjungsi kebalikan, dan konjungsi akibat. Konjungsi pertentangan berfungsi untuk menyatakan pertentangan dengan hal yang dikatakan pada kalimat sebelumnya. Contohnya, walaupun demikian, meskipun demikian, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi konsekuensi berfungsi untuk menyatakan kesimpulan dari kalimat sebelumnya. Contohnya adalah dengan demikian. Konjungsi kebalikan menyatakan suatu kebalikan dari perkataan sebelumnya. Contohnya adalah sebaliknya. Kemudian ada konjungsi akibat. Hal ini menyatakan resiko atau akibat dari suatu hal. Contohnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata rujukan. Kata rujukan ini berfungsi untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas.
Contohnya adalah ini, itu, tersebut, di sana, di situ, di sini, dan lain sebagainya. Kemudian untuk unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kalimat kritik. Apa sih kalimat kritik? Adalah kalimat yang berisi suatu kritikan yang mengungkapkan kelemahan sesuatu beserta saran perbaikannya. Contohnya adalah perlu perbaikan, perlu ditinjau lagi, kurang menarik, kurang tepat, kurang bagus, perlu pertimbangan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Buku ini sudah bagus, namun perlu diperbaikan lagi pada sampul dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kelima adalah menggunakan kalimat pujian. Kalimat pujian ini berisi tentang pujian terhadap suatu hal. Pujian ini bersifat baik ataupun positif. Contoh katanya adalah baik, bagus, lancar, bermanfaat, menguntungkan, memudahkan, dan lain-lain. Contoh kalimatnya seperti ini. Buku ini sangat baik, bukunya sangat menarik, mudah dimengerti, dan lain sebagainya. Itu adalah pujian. Perbedaan kalimat kritik dan pujian. Kritik itu selalu berkaitan dengan kelemahan hal-hal yang kita tanggapi, misalnya buku fiksi, buku non-fiksi, dan lain-lain. Kemudian kalau bagian kalimat pujian itu selalu berkaitan dengan kelebihan hal-hal yang kita tanggapi, ya seperti tadi buku fiksi, buku non-fiksi, film, lagu, dan lain sebagainya. Kemudian unsur kebahasaan yang keenam adalah menggunakan kalimat saran. Apa sih kalimat saran itu? Kalimat saran merupakan kalimat rekomendasi atau kalimat perintah yang bersifat fakultatif. Artinya boleh diikuti, boleh juga tidak. Jadi sifat dari kalimat saran ini mana suka, boleh ada, boleh tidak. Contoh katanya adalah sebaiknya, alangkah baiknya, hendaknya, semestinya, seharusnya. Contohnya adalah begini. Buku ini sangat baik, namun alangkah lebih baik lagi jika buku ini dilengkapi dengan gambar dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan pada penjelasan yang saya sampaikan mengenai unsur kebahasaan teks tanggapan, yakni penggunaan unsur kebahasaan dalam membuat teks tanggapan merupakan suatu hal yang penting. Karena apa? Karena adanya suatu unsur kebahasaan akan memudahkan kita untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan teks tersebut dengan jenis teks lainnya. Teks tersebut di sini apa? Teks tanggapan. Jadi hal ini unsur kebahasaan akan memudahkan kita mengetahui ciri khas atau karakteristik dari teks tanggapan. Jadi perbedaannya apa sih dengan teks-teks yang lainnya? Gitu. Nah, sudah selesai pertemuan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak salah kata ataupun perkataan atau perbuatan yang saya lakukan pada pertemuan video pada kali ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.